Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semuanya, selamat malam, selamat beristirahat setelah menjalankan sholat tarawih ya. Kebetulan aku seseringnya sholat tarawih sendiri ya, karena keadaan aku yang selalu ngedrop. Jadi oke lah, aku tetap menikmati Ramadan ini luar biasa, karena Ramadan ini benar-benar diberikan kekuatan yang luar biasa. Aku bisa menjalankan tanpa minum promah ya, tanpa menghisap inhaler. Biasanya waktu Ramadan kemarin inhaler harus selalu ku bawa-bawa. Jadi oke lah ya. Di sini aku akan mengisahkan kisah hidup aku ya, sampai saat inilah ya. Aku akan menceritakan hikmah apa yang kamu dapatkan. Ini adalah cerita hikmah. Di sini tuh dalam kehidupan ini, terutama bagi kaum mukmin percaya dengan amaluna amalukum, tabur tuai itu ada dari agama apa, pokoknya intinya ada hukum karma itu nyata. Apa ya, hubungan sebab akibat juga ada. Di sini tuh ketika kita berbuat dosa yang melampaui batas, kalau kita introspeksi diri, sadar, memperbaiki diri dan mendekatkan diri sama Allah, maka Allah akan cepat memaafkan kita dalam jangka waktu cepat. Padahal dosa kita ini sudah menggunung, bahkan sebanyak buih di lautan. Dalam waktu 2 bulan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang aku dapatkan ya, dari mulai gadis dulu ya, karena kesalahan itu berawal dari gadis ya. Jadi intinya aku berbuat kesalahan yang di luar keinginanku ya. Sebenarnya seperti gini, aku ikut-ikutan ke paranormal gitu ya. Intinya aku tidak berdaya misalkan ya, tapi keburuin sadar kan. Insaf mau udah jelas, aku kan insaf orangnya, cuma ketidakberdayaan. Jadi intinya apa ya, dalam waktu 2 bulan aku menangis, terus dibimbing sama Allah itu untuk mendengarkan nasib-nasib. Ada Agim, ada Kejar bin Ilham, terus orang tuaku pun melihat gitu, seperti yang ku omongkan di video kemarin ya. Dalam waktu 2 bulan, perbaikan demi perbaikan, aku langsung diterima di Pertamina. Terus dalam waktu 2 tahun aku diberikan jabatan kenaikan menjadi perawat internis, tapi tidak aku ambil ya, cukup sampai di situ gitu, karena aku ingin apa ya, sebenarnya tujuan hidup aku itu apa sih. Jadi ingin mendalami dan mengembangkan hijrah aku gitu ya. Dari hijrah itu maka kebaikan-kebaikan yang aku dapatkan, sampai aku apa ya, membuat karya-karya sendiri sepulang umroh. Ini loh karya-karya kamu, tapi kebanyakannya untuk berbagi, untuk kadoan, untuk apa ya, istilahnya untuk menyenangkan hati orang yang tadinya misalkan tidak bisa umroh, terus karena ada pemberian dari aku, misalkan ada baju umroh nih, baju batik aku nih, yang ini aku kasihkan sama seseorang yang benar-benar kangen dan tidak kesampaian. Ya udah, kalau kamu senang, sampai dipakai-pakai ya. Terus ada tas travel aku. Jadi itulah ya, apa yang kita pakai harus membuat orang lain tuh senang gitu, dan merasakan kesenangan yang apa yang kita rasakan gitu loh. Oke lah, jangan ngebahas itu ya. Jadi intinya banyak kebaikan sampai sekarang, kebaikan dan kebaikan. Kalau kita menyadari kesalahan yang disadari atau tidak disadari, berbeda kalau tidak ya, karena ini menyangkut akhir zaman, sulit rasanya ya. Jadi ini mah siapa saja yang hatinya tergerak ya, jangan sampai mengalami hal seperti aku gitu. Cukup aku aja ya dengan pengalaman hidup yang tidak pernah ingin ku alami, tetapi harus ku alami gitu ya. Qadarullah, menyangkut akhir zaman, dan akhir zaman ini aku harus banyak berderma nih. Jadi aku akan ini loh, menerangkan kepada kaum mukmin ya. Kita kan taunya oleh-oleh umroh beli kurma gitu ya. Terus kita makan sebaik-baik apa ya, karena aku punya misi tertentu kali ya. Kalau rata-rata orang Indonesia habis makan kurma tuh dibuang bijinya. Aku lihat
kemarin kan ku kasih ya, tapi memang mereka tidak bertujuan ke sana ya. Jadi begini, ketika takjil, takjil itu kan kita diberikan takjilan ya, nih bu gitu ya, ambil bagian takjilannya, oke alhamdulillah terima kasih jazakallah gitu ya. Tapi dari rumah karena aku ada kurma nih misalkan, aku sempatkan bawa 5-10 butir kurma, terus berbagi ke yang sebelah-sebelah. Ini sayang adek, mau nggak kurma gitu. Jadi di sini selain aku mendapatkan takjilan, aku juga terbiasa refleks gitu, namanya refleks. Jadi tidak hanya menerima begini, tapi aku harus begini. Jadi minimalnya ke yang sebelah-sebelah gitu. Tapi tidak untuk semua, karena kurma aku terbatas, mungkin ada 10 biji gitu ya. Dan ini yang aku makan, terus aku bawa pulang. Ini dari hasil tajilan kurma aku ya. Kalau yang lain dibuang ya, karena aku punya misi tertentu. Nah di sini kalau dalam metode teori, bagaimana cara menanam kurma itu biasanya dipakein cawan ya, kasih kapas terus dicawanin, dibiarin dulu sama kayak toge meren ya. Tapi aku tidak suka orang yang simple gitu ya. Bismillah kun fayakun, itulah yang selalu kupercayain, kun fayakun ya Allah, kun fayakun. Apalagi kita habis puasa ya. Nah ini tuh, jadi aku masukkan, maaf ya ini potnya merek karena aku udah males lagi beli pot ya, udah kayaknya udah lemes banget sesuai dengan energi badanku yang melemah tuh. Ini namanya pohon kurma sayangku, coba jangan sampai salah ya, mana pohon kurma mana pohon kelapa ya. Jadi di sini tuh bentuk kurma tuh seperti ini, sejenis kayak kelapa tapi kurma ini tuh. Jadi ini memberitahu kaum mukmin tuh, kurma itu seperti ini tuh. Kurang terang ya nih tuh. Jadi sama seperti kelapa kelihatannya, tapi bukan kelapa gitu ya. Nih bedanya kan ada bijinya tuh. Aku tidak tahu ya, aku tidak pernah menghitung ini berapa hari gitu ya. Yang jelas itu biasanya 3, kalau nggak ada hujan ya, kalau ada hujan tuh cepet 3 bulan lah ya, apa berapa ya, pokoknya 3 bulanan apa adek, kalau yang lebih cepet ya. Kalau yang telat alot gitu ya agak lama gitu, 3 bulan apa 2 bulan, pokoknya intinya ada yang lebih pakarnya, yang khusus menanam kurma kali ya. Kalau aku kan tidak pernah gini loh, yang penting aku nanam gitu, tidak dihitung usianya berapa yang penting karena banyak, aku harus menanam banyak. Nah karena tidak ada nih, karena tidak ada pot lagi, jadi aku campur sama ini nih tuh, nanti mungkin ini dipisahin tuh. Pokoknya aku tanam tuh, dan fungsinya lain ya. Ini yang udah agak tinggian tuh sama tuh. Nah, jadi setiap kali habis takjilan tuh pasti ku tanam gitu. Kalau dulu mah per pot satu pot sampai ku bagi-bagiin ya buat ke masjid. Sebaik-baik masjid adalah yang ada pohon kurmanya, syukur-syukur ada bidara sama buah tin itu ya, karena auranya juga beda ketika aku datang ke sebuah masjid ada pohon kurmanya, rasanya lain. Terus ketika aku melihat ada buah tinnya juga rasanya lain gitu ya, beda ya. Kalau bidara itu jarang, kalau nggak salah di masjid yang ada itu kurma, buah tin, bidara tuh jarang ya. Jadi di sini tuh setidaknya kita mengetahui seperti apa sih bentuknya pohon kurma itu. Jangan sampai kita mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak tahu ya apa yang dilakukan Nabi Muhammad gitu ya. Terus dengan yang disayanginya gitu, ada kucing kan, kucing udah jelas. Terus pohon kurma itu tabu kayaknya kalau di kita itu, karena di Indonesia ini jarang ada yang berbuah ya. Dan di sini tuh kalaupun ada yang berbuah itu hanya di tempat-tempat tertentu dan orang-orang tertentu. Karena di sini tuh apa yang membuat tidak berbuah? Mungkin di sini tuh kayak pagar ya. Pagar apa? Pagar gaib. Bisa jadi. Ya jadi kalau yang punya pohon kurma tidak usah khawatir ya, tidak berbuah, tapi membuahkan ini kesehatan, keselamatan buat Anda ya. Jadi nggak usah khawatir. Aku punya pohon
kurma nih tapi tidak berbuah, jangan khawatir. Jadi fungsinya kayak pagar gitu ya. Jadi kalau ada uka-uka tuh memageri ya, kayak bambu kuning ya kalau di istilah orang Indonesia ada bambu kuning katanya. Jadi intinya kurma juga sama sebenarnya. Nah di sini ya syukur-syukur kalau sampai berbuah gitu, berbuah biji berbentuk buah gitu, terus bisa kita makan. Tapi kalau orang-orang yang istilahnya sedang beradu kekuatan itu beda lagi fungsinya, jadi udah alih fungsi ya. Di itu ya intinya. Jadi apa ya tuh, jadi sekarang ini hanya sepertinya untuk aku, kegiatan aku aja sih sesenggang gitu, tapi tidak untuk dibagikan kayak kemarin-kemarin ya, karena tenaga aku udah benar-benar energinya terkuras benar-benar ya. Jadi di sini tuh apa ya, jadi itu ya, ada pertanyaan seperti yang ku ucapkan tadi, kenapa di Indonesia tidak pernah berbuah? Ya seperti alasan tadi gitu. Tidak usah khawatir, yang penting kita udah punya pohon kurmanya. Ya sebagai itulah intinya. Karena di sini Indonesia ini banyak pesantren, tetapi banyak juga kekuatan ilmu hitam. Seperti itulah ya intinya. Dan yang paling subur itu negara-negara yang di luar ya, yang ngasih buah seperti di Arab Saudi kan ya. Karena buat perdukunan beren nggak ada kayak di sini. Kalau di sini mah ilmu hitamnya banyak, pesantren juga banyak. Jadinya gambling lah ya, intinya itulah ya. Jadi intinya malam ini aku mengandalkan nih bentuk pohon kurma itu seperti ini, hampir kalau yang tahu kelapa mah seperti kelapa, katanya Umi itu kelapa, bukan, itu kurma gitu. Jadi jangan tertukar antara pohon kelapa dan kurma. Nah, kurma itu harus mengayomi ya, simboliknya kayak gitu, mengayomi pada semua tatanan kehidupan. Jadi intinya itulah ya, itulah yang ingin gue sampaikan malam ini ya. Sudah dulu ya, rasanya aku harus banyak istirahat, kalau enggak ngap-ngapan akunya. Assalamualaikum semuanya.